dalam sehat-sehat dan bersuka cita. Ya, karena kita percaya adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, sudah pada mandi belum? Sudah gosok gigi belum? Ya, ayo yang sudah, ayo semuanya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Happy, ya. Semua bikin gerakannya ya. Mari adik-adik, kakak Sari undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini dengan sikap yang baik. Kakak Sari mau membacakan fotum dan salam. Kebaktian kelas balita dan batita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, dalam nama Roh Kudus yang penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran Dia memimpin dan menolong hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang rapi. Ya, kita mau bernyanyi. Kita angkatkan lagu pujian. Yesus sayang padaku. Ya, semuanya bernyanyi adik-adik. kakak persilakan untuk duduk yang rapi karena kita akan mendengarkan cerita hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Tuhan yang temani kami dari kami boleh memberikan pujian buat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami agar setiap firman yang kami dengar boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini adalah hari Minggu online kita. Kita bertemu lagi dengan Kakak Sari. Adik-adik, hari ini Kakak Sari mau bercerita tentang sesuatu. Adik-adik sudah siap kan di rumah bersama Mama Papa? Sudah, benar sekali. Loh, ada apa? Ada apa dengan Kakak Rido? Kenapa hari ini murung sekali? Aku berantem, Kak. Apa? Kamu berantem? Kamu berantem dengan siapa? Tadi pagi sewaktu bermain aku berantem dengan adekku. Oh, teman-teman, hari ini Kakak Sari kedatangan dengan Abang Rido. Abang Rido hari ini mau bercerita bahwa dia sedang berantem. Kenapa yuk kita dengar, dia sedih sekali hari ini. Kamu berantem dengan adekmu? Kamu bisa menceritakan apa yang terjadi? Tadi kami asik bermain. Kemudian tiba-tiba aku dan adekku berebutan mainan dan robek. Oh, oke. Oke, kita dengarkan cerita kamu ya. Jadi gini, Kak, ceritanya. Oke, aku main pesawat. Enak sekali. Aku senang sekali hari ini karena aku main pesawat. Teman-teman ada yang mau ikut main pesawat enggak? Karena aku main pesawat sendirian. Hai adik. Hai kakak. Sedang apa, Dik? Aku sedang bermain kapal-kapalan. Oh, kakak ikut boleh gak, Dik? Boleh kakak. Kakak mau main apa? Lihat, aku punya kapal laut, adik. Oh, kakak punya kapal laut. Ya udah, aku punya kapal terbang. Oke adik, mari kita main bareng. Oh, Oke kakak, mari. oh ya, aku juga senang sekali bermain dengan kamu adik. Iya kakak. Tapi sepertinya aku perlu air laut. Karena kalau untuk kapal laut kan pasti ada air laut. Aku juga. Aku sepertinya perlu langit-langit kakak dan awan. Itu ada kertas warna biru, tapi cuma satu. Aku diam-diam ambil supaya adik tidak ambil duluan. Itu ada kertas warna biru. Cocok buat langit-langit. Aku diam-diam ambil lah. Supaya kakak tidak ambil duluan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini punyaku kak. Banyak yang diambil. Ini pun aku kan yang keluar. Tidak kak. Aku mau buat langit. Tidak, aku mau buat awan-awan. Kakak mau kak. Aku ini punyaku. Lihat kakak. Sekarang punyanya robek. Kertasnya robek. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tuh kan adik, kertasnya sekarang robek. Apa yang aku lakukan? Adik, kakak tidak mau main lagi dengan kakak. Aku juga tidak mau main lagi dengan adik. Aku pergi saja. Aku mau bilang ke mama. Oh, seperti itu, Rido. Berarti hari ini kamu belum mendengarkan firman ya? Kebetulan sekali, adik-adik di rumah juga mau mendengarkan firman. Kamu mau nggak hari ini mendengarkan firman?
Iya Kak, aku mau mendengarkan. Oke, kalau mau kamu duduk bersama Kak Sari di sini. Kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Diam ya. Iya, karena adik-adik di rumah juga duduk yang rapi. Kita akan dengarkan firman. Oke, Kak Sari berarti mau bercerita. Karena hari ini Rido cerita sedih sekali, dia berantem dengan adiknya. Kak Sari juga mau bercerita tentang bagaimana kita harus sayang. Kamu sayang gak sama adik kamu? Sayang. Oh sayang, kalau begitu mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Adik-adik di rumah boleh membuka Alkitabnya dibantu dengan mama dan papa. Yang sudah bisa membaca di rumah. Yang belum bisa mama dan papa yang bacakan. Rido, karena Rido tidak bawa Alkitab, Kak Sari pinjamkan dan Kak Sari akan bacakan buat Rido. Oke, mari adik-adik kita baca Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kak Sari yang membacakan, adik-adik di rumah membaca bersama mama papa. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Hari ini tema kita adalah sayang. Sayang. Kamu sayang gak kepada mama dan papa, Rido? Sayang dong Kak. Oke, adik-adik semua sayang kan pada mama papa? Kalau kepada kakak dan adik sayang gak? Oh, sayang semua. Bagaimana dengan Rido ya? Kamu sayang gak dengan adikmu? Nggak jadi sayang deh, karena dia tidak baik sama aku. Tidak sayang. Wah, Kak Sari mau bercerita tentang kasih atau kasih sayang yang diberikan seorang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Itu adalah sepasang teman sahabat yang dekat, adik-adik. Daud selalu berteman dengan akrab kepada Yonatan, kemana-mana Yonatan pergi, Daud juga pergi, atau begitu juga sebaliknya. Tapi sayangnya persahabatan mereka ini dari kecil sampai mereka besar, sampai mereka dewasa. Tapi sayangnya adik-adik, papanya Yonatan ini yaitu Raja Saul tidak suka dengan Daud. Kenapa? Dia benci dengan Daud. Selalu kalau ketemu Daud mukanya marah, seram sekali. Padahal Daud itu baik sekali loh orangnya. Saul itu tidak suka karena Saul itu menganggap bahwa Daud itu mau menjadi raja. Padahal sebenarnya Daud itu baik sekali kepada Saul juga. Dia bermain kecapi kepada Saul. Dia bermain dengan Yonatan. Wah, adik-adik, tiap hari mukanya Raja Saul benci sekali. Tiap hari mukanya Raja Saul tidak bersahabat. Tetapi kalau Yonatan itu selalu menolong Daud, selalu membantu Daud. Begitu juga apa yang dilakukan Daud kepada Yonatan. Dan hasilnya apa adik-adik? Yonatan menjadi terus diberkati oleh Tuhan, terus diselamatkan dan disayang oleh Tuhan. Dan kepada Saul apa yang terjadi? Karena mukanya suka murka, karena bencinya, karena marahnya, tidak sukanya, Tuhan tidak memberkati Raja Saul. Dan akhirnya Saul tidak menjadi raja lagi. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, seperti itu. Kalau kita benci kepada orang lain, kalau kita tidak suka kepada orang lain, nanti Tuhan juga tidak akan memberikan berkat, tidak akan memberikan sukacita kepada kita. Muka kita selalu jelek. Seperti itu. Ya kan? Sekarang lihat mukanya Rido. Jelek kan? Iya. Karena Rido itu sekarang marah-marah kepada adiknya. Tapi lihat yang mukanya Jonathan. Berseri, indah, karena apa? Di hatinya tidak ada rasa benci, di hatinya ada rasa sukacita selalu karena menolong Daud dan mencintai Daud. Begitu juga dengan Daud. Dan hari ini kakak Sari mau bercerita tentang bagaimana kita harus sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada mama dan papa, sayang kepada adik. Karena dikatakan di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Waktu kita sayang, kita melakukan sesuatu yang baik. Sayang itu sama dengan kasih ya adik-adik.
kasih yang berasal dari Tuhan. Kasihnya Tuhan itu juga kasih yang tulus kepada kita. Kasih agape. Sayang kita kepada mama dan papa itu sama dengan sayang kita kepada Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus sayang sama kita. Buktinya apa? Buktinya dia mau datang ke dunia, Rido, mau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan rasa sayangnya itu dilihatkan juga dengan mati di kayu salib, adik-adik. Duh, adik-adik bisa kebayangkan, ya Tuhan Yesus mau dipaku dan mati di kayu salib buat kita, buat semua orang, buat kakak Sari, kakak-kakak dan abang yang lain, buat mama papa, buat adik-adik dan kakak atau adik yang ada di rumah, dan semua orang. Itu tanda kasihnya Tuhan, kasih yang agape, kasih yang tulus. Tuhan tidak pernah, padahal pada saat itu prajurit-prajurit atau orang-orang di situ marah-marah sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau juga memaafkan mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik. Itu karena Tuhan Yesus sayang kepada umat manusia. Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, bahkan orang-orang jahat yang pada saat itu tidak senang kepada Yesus, kok kita tidak bisa sayang kepada adik? Kok kita marah-marah kepada adik? Adik juga marah sama aku. Oh, adik juga marah-marah kepada Rido. Nanti kita bilanglah sama adiknya, ya, seperti ini. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, sudah mati di kayu salib, kita juga harus menyayangi atau mengasihi orang lain, mengasihi papa mama. Seperti apa contohnya adik-adik? Kalau adik-adik disuruh minum susu, ya, harus minum susu. Jangan malas-malas, jangan malah marah-marah. Aku gak mau minum susu, malah susunya dibuang. Gak boleh. Kalau adik-adik disuruh mama dan papa tidur siang atau langsung tidur malam atau belajar, harus mau. Karena apa? Mereka mau supaya adik-adik bisa sehat. Mereka mau supaya adik-adik yang sudah sekolah bisa menjadi pintar. Itu mereka sayang sama adik-adik. Mama suka marah-marah kok. Oh, mama suka marah-marah sama Rido. Itu mungkin karena Rido juga tidak mau mendengarkan mama, tidak mau menuruti perintah mama. Sebenarnya mama tidak marah, tapi mama sayang. Tapi kalau Rido berbuat tidak baik, pasti mama tegur Rido. Iya sih, Kak. Oh, benar kan? Begitu juga dengan adik-adik. Mama sangat sayang walaupun mama suka marah. Mama itu menunjukkan rasa marahnya itu bukan karena benci seperti Raja Saul, tapi karena sayang. Gitu. Yang kedua, sayang kepada adik dan kakak. Nah, buat Rido, begitu juga. Karena apa adik-adik? Tuhan kasih adik dan kakak kita itu sebagai teman kita di rumah. Sebagai sahabat kita di rumah selain mama dan papa, selain Tuhan Yesus. Kalau nakal gimana? Kalau nakal, ya diingetin. Dikasih tahu, pasti mereka tahu juga kalau dikasih tahu, ya kan ya adik-adik ya. Kalau kita berantem, kalau kita bertengkar dengan kakak adik kita, minta maaf langsung. Apalagi kalau kita jadi kakaknya atau abangnya, langsung minta maaf. Kalau kita adik-adik juga nggak apa langsung minta maaf sama kakak kita, sama abang kita. Minta maaf, saling menyayangi. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti adik atau kakak kita pergi jauh, berhari-hari bahkan nggak pulang, sedih kan, sepi kan? Nah, kalau adik-adik di rumah masih suka berantem seperti Rido, nanti habis cerita ini langsung dekati kakak dan kakak, abang atau adik kita minta maaf, kita sayang, kita peluk ya Rido ya, janji ya. Iya deh, Kak. Nah gitu dong, baik sekali jadi anak yang baik seperti itu. Nah kalau begitu adik-adik, kita juga harus menyayangi, selain menyayangi mama, papa, adik-adik, atau kakak, kita juga menyayangi guru kita di sekolah atau guru sekolah minggu. Kenapa? Karena mereka yang memberikan kita ilmu, memberikan pembelajaran, pengetahuan, pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran dalam firman Tuhan. Kita harus sayang sama mereka, menyayangi mereka, seperti kita juga mau mengasihi orang-orang di sekitar. Terus siapa lagi? Orang-orang di sekitar. Adik-adik ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu ada kejadian gunung meletus di Sinabung.
teman-teman kita yang di sana rumahnya kena lahar dingin atau kena lahar panas. Wah, sedih sekali ya. Bahkan mereka tidak bisa membawa pakaian mereka atau alat mainan mereka. Karena apa? Ya sudah kena lahar dingin atau kena asap dan abunya. Wah, sedih. Mereka bahkan perlu makan atau perlu minum atau perlu pakaian dan sebagainya. Adik-adik pernah nggak waktu mendengar cerita bahwa Gunung Sinabung meletus berdoa buat mereka? Aku pernah berdoa buat mereka. Oh, Rido pernah ya. Oke, baik Rido. Kalau kayak gitu, mari kita juga sayang dengan mereka. Caranya gimana, Kak? Caranya kita berdoa sama mereka. Minta Tuhan tolong dan temani mereka. Dan caranya yang ada, kita mau memberikan apa yang kita punya. Baik itu persembahan kasih, baik itu baju yang tidak kita pakai atau mainan yang tidak kita pakai. Ya, seperti itu. Hari ini akan ada penggalangan dana untuk teman-teman kita yang di Sinabung. Itu tanda bentuk kasih kita kepada mereka. Kita tidak bisa datang ke Medan sana. Ya kan? Karena kondisi yang saat ini terjadi, ada corona tidak bisa ke sana adik-adik. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Berdoa dan memberikan persembahan kasih. Nanti kita minta mama papa kita mempersiapkan persembahan kasih kepada teman-teman kita yang ada di Sinabung. Karena mereka sangat sekali membutuhkan. Ya adik-adik. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan tulus. Tidak pura-pura. Tidak ada maunya. Baru, mama, aku sayang, mama, aku minta duit dong buat jajan. Nggak seperti itu ya. Atau kakak, aku sayang kakak. Yuk kakak, anterin aku. Ada maunya. Kalau kita mau mengasihi, kita harus mengasihi dengan tulus. Begitu juga dengan adik-adik yang sudah sekolah. Mengasihi teman-teman di sekolah kita dengan tulus, dengan penuh kasih. Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dengan lebih sungguh. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih sungguh, maka kita dapat mengasihi orang lain dengan lebih sungguh. Nah, hari ini kamu Rido pulang ke rumah, minta maaf sama adik kamu. Ya, terus kemudian main bareng, jangan berantem lagi. Iya deh, Kak. Aku sadar aku salah. Aku mau minta maaf pada adikku deh. Nah, seperti itu. Karena kamu tahu bahwa Yesus sudah mengasihi kamu, mari kita belajar mengasihi orang lain. Ya, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ajar kami juga boleh meminta maaf kepada orang lain. Ajar kami mengasihi orang lain dengan lebih sungguh lagi. Sukacita yang kami dapatkan karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik, mengasihi orang lain terlebih lagi, orang-orang di sekitar kami. Amin. Kita mau respon firman Tuhan adik-adik ya. Siapa aja sih yang disayang sama Tuhan Yesus? Apakah kakak doang? Apakah adik-adik doang? Apakah yang putih, yang hitam kulitnya? Oh, semuanya Tuhan cinta ya adik-adik ya. Nah, kita mau angkatkan pujian. Yesus cinta semua anak. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan
mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, ajar kami juga boleh meminta maaf kepada orang lain, ajar kami mengasihi orang lain dengan lebih sungguh lagi. Sukacita yang kami dapatkan karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik, mengasihi orang lain, terlebih lagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk sekolah kami, untuk adik-adik balita yang sudah bersekolah. Tuhan pimpin mereka walaupun dalam sekolah masih di rumah. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga bisa mengerti apa yang disampaikan guru. Berkati juga orang tua kami, Tuhan. Berikan kesabaran bagi orang tua kami untuk boleh menemani adik-adik kami dalam pembelajaran online. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik balita, adik-adik batita yang belum bersekolah, yang masih kecil. Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan pimpin supaya mereka semakin bertumbuh menjadi anak yang sehat dan takut akan Tuhan. Berkati juga untuk pekerjaan daripada orang tua kami, pimpin mereka Tuhan, dan berkati agar setiap pekerjaan yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga mereka tetap semangat Bapa dalam pekerjaan mereka dalam kondisi pandemi COVID ini Bapa, supaya mereka juga belajar berserah kepada Tuhan, supaya mereka tidak mengenal lelah, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan topangan bagi mereka. Berkati orang tua kami Bapa, berikan kesehatan kepada orang tua kami. Kami berdoa buat kakak sekolah minggu kami Bapa, abang dan kakak sekolah minggu kami. Berkati Bapa supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan dan juga boleh bertumbuh menjadi lebih baik lagi, untuk selalu memberikan yang terbaik lagi bagi pelayanan sekolah minggu. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di gereja, baik itu untuk ibadah live streaming umum dan juga ibadah KKR, baik itu untuk ibadah recording maupun untuk Zoom. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang ada, agar setiap apa yang boleh diberikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memimpin presiden dan wakil presiden dan juga para menteri dan para orang-orang yang terlibat untuk pemerintahan ini Bapa, dari yang tertinggi maupun yang terendah. Kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh bekerja sama, biar mereka boleh saling menguatkan, biar mereka boleh saling mendukung di dalam kondisi ini, terbagi pekerjaan dari Bapak Presiden, di mana pekerjaan yang mereka lakukan mungkin lebih berat lagi dengan kondisi perekonomian seperti ini dan juga kondisi corona seperti ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan hikmat bijaksana, agar setiap keputusan dan apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga mau berdoa kami juga mau berdoa untuk kondisi COVID ini Bapak, corona ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan mempercepat adanya vaksin, sehingga vaksin atau juga antivirus itu bisa menolong atau bisa memberikan penyembuhan secara signifikan bagi kami semua Bapak, supaya apapun persiapan yang dilakukan dokter dan ahli-ahli lainnya boleh dapat Tuhan berkati, sehingga boleh menghasilkan obat yang baik bagi atau vaksin yang baik bagi kami semua Bapak. Kami serahkan Bapak kondisi corona ini dan juga kedepannya Bapak, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena corona, orang-orang yang harus berbaring, di dalam nama Yesus Tuhan boleh sembuhkan, sehingga mereka kembali boleh beraktivitas. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami Bapak yang ada di Sinabung. Beberapa minggu yang lalu mereka terkena beberapa minggu mereka terkena bencana Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan berikan sukacita bagi mereka Bapak, walaupun di tengah kondisi yang ada, di tengah kondisi bencana yang ada, mereka tetap bersukacita, mereka tetap memuliakan nama Tuhan, mereka tetap bisa beribadah. Kami rindu Tuhan untuk terus mendoakan mereka Bapak, agar mereka tahu bahwa di tengah kondisi yang terjadi, di tengah duka cita, masih banyak orang-orang yang memberikan doa buat mereka, buat orang tua mereka, buat teman-teman kami yang di sana Bapak, sehingga apapun itu Bapak, mereka tetap berserah kepada Tuhan.
Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk persembahan kasih kami buat teman-teman kami yang ada di sana Bapa. Kami berdoa itu boleh dipakai secara luar biasa untuk membantu mereka Bapa, untuk meringankan beban mereka Bapa, sehingga apapun itu Bapa, kami berikan dengan tulus ikhlas. Seperti kami juga boleh diajarkan untuk bisa mengasihi dengan tulus, yaitu dengan memberikan persembahan kasih kami. Bapa, kami berdoa buat mereka, berdoa buat orang tua mereka Bapa, berdoa untuk pekerjaan orang tua mereka Bapa, yang mungkin harus agak susah bekerja karena ladang mereka terkena lahar dan sebagainya Bapak. Kami mau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya ada jalan keluar dari kondisi orang tua mereka, supaya mereka juga tetap bisa bersekolah, tetap bisa beraktivitas dengan baik dan bekerja dengan baik. Bapak, kami mau serahkan rangkaian doa syafaat kami yang kurang daripada sempurna, Tuhan yang menolong dan menyempurnakan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, Kakak Sari ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berkat. Tuhan memberkati kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Amin. Kentang ini pun gagal panen, pasti ini udah ini pun ya gagal panen, apalagi gini Covid gini situasinya sekarang kan,
sama cabai ini pun ya gagal panen juga. Tolong sedikit pengertian pemerintah lah untuk bantu petani desa Namantran inilah. Pak, dengan kondisi kayak gini saat ini apa yang sangat kita butuhkan Pak, khusus untuk pertanian? Iya, kalau khusus untuk pertanian bang ya, mohon ya dibantu lah gitu bang.